Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dadani Amzaidan as moderator of mini podcast Masa Lampau 19. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Dia dari Amerika Selatan, Suriname. Ente tahu negara Suriname nggak, Pul? Hah? Ente tahu negara Suriname nggak? Enggak. Negara yang Enggak menggunakan mau tahu. bahasa Jawa salah satu sebagai media komunikasinya. Oke lanjut, beliau adalah Muhammad Syaiful. Pul, nama panjang ente siapa, Pul? Muhammad Saiful Sidik. Beliau adalah Muhammad Syaiful Sidik. Kepada Muhammad Syaiful Sidik, silakan perkenalkan diri atau menjual diri. Anjir, kau mau menjual diri. Oke, nama saya aja gila. Nama saya formal banget ya. Nama saya Muhammad Saiful Sidik mungkin. Ya. Ya udah sih segitu aja perkenalan. Cukup. Ada lagi yang pengen dikenalin Niat tuh? aja yang nanya-nanya deh, Dan. Karena setidaknya lu udah tahu lah kan. Udah tahu nama gue Muhammad Saiful Sidik. Gua kuliah di UIN jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 3. Tuh, mungkin sedikitnya mungkin ya. Emang lu orang mana sih, Pul, aslinya, Pul? Gua asli orang Sumedang. Sumedang, lahir di Bandung. Tapi tinggal di Sumedang. Berarti pure Sumedang gitu. Ya, asli orang Sumedang lah. Seorang Sunda. Babeh di mana, Pul? Babe asli orang Bandung. Ibu? Bandung. Ibu orang Bandung. Hah? Ibu Banten? Sama berarti, Pul. Bandung. Banten dari mana? Gusti. Ente basicnya pesantren ya dulu ya? Oke lanjut, Pul. Sebelum menyelam ke obrolan yang lebih lanjut, biar Dadan jelasin dulu peraturan di podcast Masa Lampau 19 ini. Peraturan pertama, Cih, keren. Podcast ini punya peraturan ya. peraturan pertama, Apa tuh? peraturan pertama nggak ada. Bebas, purely bebas. Lu mau ngomong segala sesuatu yang berbau dengan sara, ras, agama dan sebagainya silakan. Asalkan lu punya responsibility di dalamnya. Lu yang ngomong, lu yang tanggung jawab, oke? Tapi kalau lu mau minta edit juga nggak apa-apa. Diedit lah. Diedit. Tapi kalau lu mau minta edit juga nggak apa-apa. Gua biar langsung tipos aja, diedit lah. biar gua potong bagian mana yang enak, biar gua potong bagian mana yang aman. Tapi kayaknya nggak perlu diedit deh, Bu. Soalnya pertanyaannya gampang-gampang. Peraturan kedua, bila ada yang melanggar kebebasan, balik lagi ke peraturan pertama, bebas. Jadi podcast ini purely sebebas-bebasnya, seenak-enaknya Apple aja. Apple mau sambil ngerokok nggak apa-apa, Apple mau sambil minum air putih juga nggak apa-apa, mau sambil makan gorengan dan sebagainya nggak apa-apa. Karena konsepnya emang nongkrong-nongkrong aja, Pul. Yes. Nah, lanjut nih, Pul ya. Udahlah, jangan basa-basi terlalu banyak lah ya. Udah malam nih, takut ada kolong wewe nih ya. Pul. How are you, Apple? Karena kita semenjak pandemik ya. Semenjak pandemik bener-bener pisah loh. Padahal satu Bandung, satu kota kan kita. Sama deket lah. Ya. Tapi kenapa? Cuman kita nggak ketemu-ketemu ya, Pul? Iya, gak tau lah. Mungkin gini ya, Dan. Emang dari semenjak pandemik emang apa ya? Sibuk sih enggak gitu. Cuman ya nyibuk-nyibukin diri aja gitu. Kerja gitu. Cari sampingan gitu kan, enggak kuliah gitu kan. Terus emang saya orangnya enggak mau diem di tempat gitu maksudnya. Maksudnya enggak senang orangnya, enggak senang diem gitu. Sering kemana gitu aja. Terus emang jarang ketemu itu mungkin sesibuk lanjut ya, Pul. Yes.
Tapi keluarga lu semuanya sehat kan? Nggak ada orang-orang yang kena COVID di sekitar lu kan, Pul? Sehat semua. Alhamdulillah. Lu juga sehat kan? Nggak positif Enak, gitu? gue mau nanya tentang COVID ini. Oh, Menurut lu, COVID ini bener aja atau cuman konspirasi doang sih? ya tergantung lu mau ngambil dari jawaban sisi mana nih. Kalau lu mau jawab yang soal Lah political, iya lah gue nanyanya ke lu. Menurut lu nih pandangan lu sendiri, heeh. COVID ini seperti apa? Hah? Apa, Pul? Ulang-ulang pertanyaannya. Menurut lu nih ya, Heeh. COVID ini cuma konspirasi doang atau gimana gitu? Memang benar-benar adanya? Let's see. Banyak orang yang mengatakan COVID ini cuma konspirasi doang. Iya, banyak. Terus? Nah, Tapi menurut lu sendiri kayak gimana? ntar dulu ya, gua tutup dulu pintunya bentar. Nih, Bulan durian bang. nih ya. Let it be a natural people for a few minutes. Kalau dilihat dari sisi politik, memang Pul, teori-teori konspirasi memang sangat mendukung kalau soal COVID-19 ini. Yes. But kalau dilihat dari sisi kesehatan juga, COVID-19 it's real loh. Kita nemuin virus baru yang ada di DNA sama RNA kita. Jadi sometimes bisa dibilang konspirasi, sometimes bisa dibilang reals. Tapi kalau menurut gue pribadi nih ya, it's real gitu. Cuman COVID tuh bisa ditangani kalau lu nya bener, lu baik, lu bener-bener matuhi segala sesuatu yang dikasih anjuran oleh pihak-pihak kesehatan. Tapi kadang medianya suka bikin aneh-aneh aja, Pul. Lu inget gak pas awal-awal berita COVID-19 cuma ada di Cina? Yang ada cuma berita ngeri-ngerinya doang. Tahu-tahu orang pingsan kena COVID, padahal kayak orang flu aja gitu kan, kayak orang demam segala macam biasa. Asalkan lu nggak punya penyakit bawaan, it's fine. Cuman secara politik memang konspirasi itu kental banget di sini. Let's see, politiknya politik uang ya, yang paling banyak banget dicari sama orang. Itu 2020 bulan Maret di salah satu sekuritas Indonesia peluang itu 700-an harganya, Pul, per gram. Tapi di bulan Agustus itu 900, hampir 1 juta, Pul. Lu kebayang gak sih kalau ada orang yang beli 2 kilo emas ngejual pada saat itu pula? Itu untungnya segede gimana, Pul? Iya kan? Mandek. Wah, mantep pisan. Itu duit udah kayak pesugihan doang, lu tidur dapat duit gitu kan. Setiap hari naik. Sekarang walaupun sekarang udah stabil lagi ya, alhamdulillah. Cuman kalau menurut gue pribadi, COVID itu ada. Tapi konspirasi juga sangat mendukung. Sometimes gue juga dilanda kebingungan gitu, Pul. Iya gak sih? Lu gitu gak? Lu gitu gak? Terus dan next. Hah? Ya lu percaya COVID ada gak? Lah percaya sih harus gitu ya. Percaya mah harus pada Tuhan sih. Maksudnya bener gak sih? Bener. emang kita mah harus menjaga-jaga aja sih. Kan penyakit itu didatangkan oleh Tuhan dan dikembalikannya lagi dan ditiadakannya lagi oleh Tuhan. Kalau saya sih mengecap pada sejarah saja gitu. Emang wabah ini mungkin ada karena ada yang terdampaknya, tapi lebih besarnya itu sisi dari konspirasinya, dan tidak seperti halnya bantuan-bantuan yang banyak dicairkan kepada masyarakat gitu kan. Banyak kan ahli-ahli gitu yang memotong gitu dari bidang-bidangnya gitu. Ya intinya rumit lah ya. Intinya rumit lah ya. Yes. Nah, lanjut Pul nih ya ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Udahlah, kita gak usah ngomongin COVID lah ya. Terlalu rumit buat kita. lanjut nih ya. Pul, lu boleh jawab dengan serius sebisa mungkin. Menurut lu pribadi ya, lu tuh siapa sih, Pul? Lu mendeskripsikan diri lu sebagai apa gitu? Perasaan pertanyaan
pertanyaannya nggak berubah-berubah dari setiap episode. Lu kayak ini, kayak apa sih, kayak Nikita Mirzani kan, kalau misalkan Nikita Mirzani tentang seks gitu kan ya. Lu tentang konsep kehidupan. Lah gini ya, kalau misalkan ditanya lu tentang siapa lah, pasti namanya orang juga pada tahu lah, gue manusia gitu, manusia yang tidak tahu kemana. Gila. Ya maksudnya gue sekedar manusia gitu, yang tentunya memiliki prinsip dan tujuan. Gitu aja sih, Dan. Ada lagi nggak? Nggak ada sih. Lu adalah manusia yang memiliki prinsip dan tujuan. Lalu muncul pertanyaan lagi, apa tujuan lu, Pul? Tujuan gue ya pengen ngerasa cukup. Sekarang belum cukup. Gini Jan, lo di dunia ini, di dunia ini, apa yang lo tungguin sih? Mati lah. Lah mati mah kagak usah ditungguin kali. Oh iya. Bener gak? Iya, pasti datang lah ya. Bener gak? Mati kalau mati nggak usah ditungguin. Yang gua tungguin lah, apa ya? Gua juga apa coba? Gua juga nggak tahu, Pul. Gua nanya ke lu biar lu jawab, jangan tanya balik. Tujuan lu apa, Pul? Hah? Tujuan lu apa? Tujuan gua pengen hidup bahagia aja gitu, hidup bahagia. Jadi mengejar kebahagiaan gitu. Yes. I see. Kalau prinsip hidup lu apa, Pul? Pengen ngerasa cukup aja. Cukup. Sekarang udah ngerasa cukup. Cukup. Alhamdulillah. Bersyukur lah ya. Lah iya. Lah itu yang ditunggu-tunggu di dunia itu, ngerasa cukup gitu kan. Kenapa yang ditunggu di dunia itu ngerasa cukup, bener kagak? Iya sih. Ini ya, terkadang orang gini, kalau misalkan kita ambil satu kasus aja ya, misalkan gua udah beli jam, misalkan jam tangan nih, terus gua nggak ngerasa cukup kan. Kalau misalkan jam tangan gua jelek nih, beli lagi, terus kita beli jaket, nggak ngerasa cukup, beli lagi. Nah, terkadang orang-orang nggak sadar gitu, jadi pengennya tuh barang-barang yang bagus, terus yang menurut mereka itu cukup untuk dimilikinya gitu. Iya, jadi kalau masalah mati sih udah tentu ya, udah ada ketentuannya gitu, udah ditulis dari sananya, udah ditentukan gitu. Tapi kita tidak tahu kapan mati itu akan terjadi pada diri kita, entah besok, entah lusa, atau bahkan sejam yang akan datang mungkin. Maut pasti akan datang gitu kan. Cuma yang kita tunggu-tunggu itu merasa cukup gitu. Merasa puas diri kita sendiri. I see. Jadi ya, lu adalah manusia yang memiliki prinsip dan tujuan, di mana prinsipnya adalah merasa cukup, tujuannya adalah hidup bahagia. Anjay. Gitu bukan? Ya lah. Pul. Itu gimana persepsi lo aja sendiri? Pul. Kok gue yang deskripsiin lu, Pul sih, Pul ya. Padahal kan hidup lu ya. Lanjut nih ya. Pertanyaan kedua, yes. Pul. Tadi kan deskripsiin diri lu siapa ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang lu mau jawab silahkan, nggak jawab juga silahkan. Menurut lu pribadi nih ya, anak kelas tuh asik-asik atau enggak sih? Kalau menurut gua
gua sih kurang asli. Kurangnya gimana ya, emang nggak tahu, memang sayanya tertutup mungkin atau gimana gitu. Tapi dari sebagian orang sih, nggak semuanya. Ada yang orangnya kalau diajak misalkan, kalau diajak main bisa join gitu, bisa fun. Intinya nggak semuanya. Tapi kalau menurut saya kurang aja, kurang asik aja. Gara-gara ya mungkin ada dua faktor ya. Yang pertama mereka yang tertutup atau diri lu yang tertutup gitu. Yes, benar. I see. Gini Pul, soalnya gue tanya ke anak-anak kelas yang lain ya, anak kelas asik atau enggak, jawabannya macam-macam banget. Ada yang bilang asik banget, ada yang bilang belum kayak lu, ada yang bilang keduanya. Kalau menurut gue pribadi, nanti aja lah, jangan gue jawab lah, lu aja yang jawab dah. Lanjut nih, kalau anak kelas menurut lu asik, sebutin dong anak kalau menurut lu anak kelas kurang. Tapi gini ya Dan, kalau menurut saya sih anak kelas kita ya khususnya paling aneh gitu dari antara kelas-kelas yang lain. Seriusan, asli, sering banyak kasus. Maksudnya mungkin nggak tahu semuanya didominasi sama laki-laki gitu ya, tapi dari situlah muncul sebuah apa ya, maksudnya keanehan gitu, aneh aja, ngerasa aneh aja gitu. Saya ngerasa aneh aja. Asiknya tuh asik barbar gitulah. Iya sih, gue juga ngerasain sih kalau anak kelas beda sendiri. Tapi Dan gini Dan, kalau menurut saya sih kurang asiknya tuh anak-anak cenderung memiliki kelompoknya masing-masing. Contoh misal ada di dalam satu kelas itu, tentulah nggak semuanya join bisa ngerumbuk dalam satu kelas, bahkan jauh dari satu angkatan misalkan. Dalam satu kelas itu memiliki kelompoknya masing-masing gitu. Ada kelompoknya yang intelek doang berkumpulnya, yang misalkan yang suka nongki doang gitu. Jadi berkelompok gitu. Jadi kurang merasakan keasikannya gitu. Iya sih. Fantasinya kurang ada lah. Iya sih. Soalnya gue juga ngerasain kayak lu Pul. Tapi I think nggak terlalu barbarian pisan lah ya anak kelas bikin kelompok sendiri-sendiri. Artinya masih mau bisa diangkrebin dalam satu momen gitu Pul. Soalnya gue pernah di kelas bener-bener Pul bikin kelompok sendiri, geng-gengan, lu tau paham gak sih? Itu mah keras banget Pul. Jadi kelompok ini gak mau disatuin sama kelompok ini, dan gue rasa come on, ini bikin gue enek gitu kan. Beruntungnya anak kelas walaupun bikin kelompok yang beda-beda, tapi mereka masih mau ya gabung bareng dan kalem gitu Pul, dan gak ada problem yang signifikan. Itu gue rasa syukur gue di situ sih. Dan lu merasa nyaman ketika bertemu sama teman gimana tuh? Gue ngerasa bertemu kalau ngerasa nyaman ketika bertemu sama nyaman temen. Ini nyaman iya kan ini ya, iya teman akrab sama teman biasa beda ya. Iya kalau teman akrab itu kalau bisa diajak bercanda, terus bisa diajak susah gitu, bisa tipe-tipe. Lu kalau berteman kayak gimana sih? Tergantung nih. Kalau gue mau cari teman dekat rada sulit karena gue orang tertutup. Sebagian anak kelas pun bisa dikatakan dekat dengan gue cuma seperintil orang Pul, lu ngerti sendiri kan. Nah untuk teman biasa overall gue mau bisa gabung ke semua orang sih kalau gue mau, cuman cenderung enggak. Untuk temen yang nyaman biasanya temen yang biasa gue datengin terus menerus biasanya. Untuk temen yang dekat biasanya kita kontak-kontakan terus menerus ya, walaupun nggak terus menerus everyday ya, minimal 1 year itu 2 kali atau 1 kali lah. Semisal temen SMP gue itu dekat banget sama gue karena dulu gue sama mereka kan. Terus kalau temen nyaman banyak juga, mereka termasuk Husna, termasuk lu juga termasuk. Anak kelas alhamdulillah sih bikin gue nyaman semua. Cuman kadang cara mereka berkumpul kan beda-beda ya. Jadi gue milih
temen yang nggak terlalu mentingin kelompok sih, lebih mentingin suasana nyaman. Tapi lu pernah nggak ngerasain kayak gini? Lu misalkan datang ke teman lu, misalkan datang ke satu kelompok lah misalkan ya, tapi lu ngerasa aneh gitu, ngerasa bukan kehidupan lu di dalamnya. Pernah. Terus lu ninggalin begitu aja gitu, ninggalin Pernah. ya. Kayaknya ini bukan dunia gua lah gitu. Kayaknya ini Pernah. tidak cocok dengan dunia gua, langsung lu tinggalin gitu. Pernah nggak lu Pernah. ngalamin kayak gitu? Pernah. Baru juga kemarin pul semester 1. Senyap demi Allah, pernah. Yang gue tinggalin bukan karena mereka jelek dalam individunya, bukan mereka jelek karena dalam skillnya. Yang gue tinggalin karena ya tadi nggak ngerasa nyaman tuh di kelompok mereka. Mereka punya aktivitas yang bener-bener 180 derajat berbeda dengan gue, dan aktivitasnya pun kirain gue ya, misalkan lu ngelakuin aktivitas A, tujuan lu B kirain gue, dan tujuan normalnya B. Mereka ngelakuin aktivitas A dengan tujuan Z, ya otomatis gue nggak nyaman dong. Gue mau coba untuk lebih nyaman ke mereka, I think terlalu membuang waktu, Pul. Yang kedua, belum tentu jadi temen. Memaksakan. Iya, yang kedua belum tentu jadi temen deket juga kan. Karena yang mau berteman sama gue tuh, Pul, rata-rata orangnya rada-rada gila semua. Karena guanya gila. Parah. Ya Leci lah ya. Leci siapa? Husna walaupun mau berteman deket sama gue, di sisi lain dia maniak dalam buku. Oh gitu. Iya kan, dia suka banget baca buku kan ya. Terus ada lagi. Bener. Temen gue siapa lagi ya? Si misalkan Alfa. Belum mana kenal gitu ya. Ya udahlah, cuma dikit sih. Kalau lu gitu nggak sih, Bul? Lu pernah kayak gitu nggak? Ya gue gitu sih. Tapi ini ya, kalau saya cenderung memilih lingkungan yang benar-benar ngerasa nyaman gitu, yang ngerasa diri gue ada di sana banget gitu. Ya itu wajar sih, Bul. Inilah kehidupan saya. Itu wajar sih. Soalnya gue pernah berkali-kali kayak gini kan, kalau misalkan kita lihat dari ini saja ya, tipologi mahasiswa gitu ya. Dilihat dari tipologi mahasiswa kan ada yang akademis, bener-bener banget cenderung orangnya intelek gitu. Terus ada yang hedonis gitu. Agamis. Hedonis. Mahasiswa. Iya. Dalam antropologi kampus seperti itulah ya. Makanya cenderung tadi ada kelompok-kelompok mahasiswa. Ya kalau saya sih tipe-tipenya orang yang santuy mungkin ya, yang nggak terlalu cenderung banget ke akademis, nggak terlalu cenderung ke ini. Tapi saya juga tidak nyaman saya ketika saya berkumpul dengan orang yang kalau misalkan memandang itu dari segi material gitu, seperti itu. Sama sih. Terus yang cenderung intelektualannya itu dimuncul-munculkan gitu kan. Kayak gitu. Terkadang saya sering ngerasa nggak nyaman aja gitu. Intinya lu nggak senang sama orang yang ngeremehin orang lain lah ya. Benar. Iya sih. Gue tuh lanjut. Itu sih. Ya, lu yang mancing sialan. Cara jadi host punya pengunci. Gue mau kunci tadi, cuman lu keburu. Lanjut, Pul. Udah lah, Pul, jangan bahas gituan. Anjir, gak kerasa 25 menit, bro. Target gue sejam di sini, jangan sampai lebih ya, awas. Males ngedit gue. Lanjut, Pul. Kalau tadi kita bicarain lu siapa, kita bicarain anak kelas gimana. Jujur nih, Pul ya, 5 tahun ke depan lu mau ngelakuin apa sih, Pul? Next yang mau lakuin ngapain sih? Jujur ya, gue mau coba
melakukan hal-hal yang baik aja sih, dan hal-hal yang baik aja gitu yang bisa bermanfaat sama orang lain, dan tujuan orang juga sama sih gitu sih, dan tujuan hidup gua ingin bermanfaat di dalam bermanfaat sama orang lain aja, cukup aja segitu. Gak percuma gua hidup lama-lama tapi gak bermanfaat gitu, sia-sia aja. Tapi 5 tahun ke depan ada target finance atau target ekonomik atau target kerjaan segala macam yang pengen lu kejar nggak? Semisal lu pengen lebih handal lagi dalam bidang fotografi, semisal lu pengen gedein tabungan lu lagi, semisal lu pengen bangun usaha bareng teman-teman lu, semuanya kan kebaikan buat lu. Rencana sih pengen ini sih, dan ngegarap percetakan. Seriusan Pul? Seriusan? Kalau percetakan kayak gitu tuh Pul, untungnya bisa dibilang gede nggak sih Pul? Modal dikit, untung lumayan. Pantas lu kejar ya. Enggak. Terus pengen banget gitu kalau misalkan saya kerja di tempat tur kayak gitu, jadi guide ya. Mantap. Bukan gay. I'm not gay. Oh alah. Ada lagi nggak Pul selain itu Pul? Apa ya? Lebih lebih mengasah skill pribadi aja deh. Kayak misalkan gua ini ya jurusan komunikasi. Berarti lebih ke arah minat yang saya ini mungkin ya, bakat minat yang saya miliki mungkin lebih ke arah fotografinya. Nah, mungkin saya ingin lebih mendalami lagi tentang kayak gitunya. Nanti bisa ke percetakan, terus bisa ke fotografi, banyak lah. Mantap. Oke Pul, lanjut ke pertanyaan serius di dalam kehidupan lu ya. Lu mau jawab silakan, gak jawab juga nggak apa-apa. Lu perasaan kayak gitu mulu dari tadi. Setiap pertanyaan lu mau jawab silakan. Ya gimana Dan? Nih, pertanyaannya nih ya. Titik terendah hidup lu pada saat kapan sih? Pada saat mengapa dan di mana gitu? Titik terendah. Masa-masa paling ngecewain, masa-masa paling sedih, masa-masa paling nyusahin. Kalau gua kan belum pernah ngerasa susah mungkin ya, Anjay. Pul stop. Ntar dulu, video lu kenapa itu? Video terjeda, koneksi buruk. Lanjut. Udah bener lagi. Tadi gitu. Lanjut. Nah, gimana tadi jawabannya? Pertanyaan gimana? Titik terendah lu pada saat kapan, mengapa dan di mana? Mengapa dan di mana? Pada saat gua punya masalah tapi susah buat memecahkan masalah itu, dan di saat itu gue cuman diem, melamun, dan nggak bisa memecahkan aja, mengabaikan aja gitu. Terus merasa pasrah gitu. Tapi masalah itu nanti bakal berimbas kepada sama kehidupan saya gitu. Nah itu titik terendah bagi diri saya. Masalah terbesar yang pernah lu dapat apaan Pul? Ekonomi kah, pendidikan kah, keluarga kah? Maksudnya pertanyaannya jadi lebih ke pribadi ya. Ya, siapa tahu gitu kita dapat pembelajaran dari saudara dosen Bapak Profesor Epul mengenai penanganan masalah. Gila. Karena gini loh Pul. Masalah gua terbesar apa ya? Apa Pul? Paling masalah
apa ya, masalah ekonomi lah pasti. Oh iya, Ekonomi. mantap. Karena anak kelas tuh gue tanya titik terendahnya gimana, macam-macam banget pul jawabannya, gila, gue nggak nyangka gitu ya. Ada yang karena cewek, ada yang karena ekonomi kayak lu, ada yang karena problematika keluarganya. Perlu percaya nggak ada anak kelas yang titik terendahnya pada saat dirinya ngerasa insecure karena nggak bisa ngapa-ngapain dianya gitu. I mean ini kan ini ngeri pul, iya nggak sih? Iya. Kita di umur segini belum nentuin tujuan dan segala macam, terus kita ngakuin bosnya kita belum bisa ngapa-ngapain. I think it's a lot mean to apa ya, untuk kehidupannya di masa yang akan mendatang gitu. Ya, gua harap sih setiap orang yang punya titik rendah ya pastiin lu bangkit lagi sih. Lu boleh istirahat, lu boleh merasa sedih, cuman pastiin kesedihan sama istirahat lu lebih sedikit dibandingkan usaha lu. Amin. Nah, Pul, kalau titik semangat baliknya pada saat kapan? Pada saat gue bisa tahu cara jalan keluar masalah itu. Misalkan gini ya, dan bener-bener asli bener-bener. Kalau misalkan dia saya dapat masalah nih, entah masalah ekonomi, entah masalah pendidikan, atau masalah apalah misalnya. Terkadang kan saya susah untuk memecahkan masalah itu. Ya maksudnya diam hanya merenung gitu. Tapi nggak ada actionnya gitu. Tapi ketika saya merasakan punya solusi terus saya jalankan, dan di situ saya bisa memotivasi diri sendiri gitu. Jadi memotivasi diri saya sendiri. Disitulah titik kembang lah misalkan, jadi bahan perubahan dan evaluasi diri saya. I see. Mantap, paham gue. Keren sih Pul. Gila Bang Epul. Pul, lu pernah ngomong ke gue ya, dan gue tinggi badannya pengen nambah. Sekarang udah nambah belum? Covid gini pasti nambah lah, Dan. Lu nambah berapa senti, Pul? Perasaan gue belum pernah ngomong kayak gitu deh, Dan. Lu pernah sialan, lu pernah seriusan. Lu pernah sih? Lupa kali gue. Iya. Lu sekarang. Tapi rata-rata orang kalau misalkan kayak keadaan kayak gini ya, kalau dalam keadaan kayak gini pasti berat badannya pasti pada nambah lah, Dan. Coba karena nggak ada kegiatan gitu, selain tidur, makan, kelas online, tidur lagi. Kalau tinggi badan. Jadi nggak ada kegiatan. Gitu. Kalau tinggi badan bukan berat badan. Oh, tinggi badan. Tinggi badan gue stuck. Oh, sip. Oke, Pul. Lanjut nih, Pul, ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan. Ya. Pertanyaan apa lagi yang mau gue tanya ya? Tadi gue kebanyakan ngomong sih, jadi ngeblank. Kayak Patrick, otak yang gosong, tau gak? Makanya Dan, kalau misalkan bikin podcast tuh ada cue cardnya, sediakan dong. Yes. Apa lagi ya? Oh, Pul, ngomong-ngomong pandemik nih. Tapi bukan virusnya. Ya. Lebih ke dampaknya aja ya. Setiap orang punya dampak tersendiri gara-gara COVID-19 ini, Pul. Nah, lu pribadi nih ya, menurut lu pribadi, pandemic of COVID-19 ini lebih banyak nimbulin efek positifnya atau dampak negatifnya ke lu? Kalau ke diri saya sih lebih ke arah dampak setengah-setengah sih, Dan, tapi cenderung ke negatifnya gitu. Kenapa? Karena pertama tadi gak ada kegiatan banget gitu, gak ada kegiatan yang biasanya kalau misalkan kalau lagi ke masa kuliah kan ya, lu kan ngerasain gitu,
kuliah jam 0 itu persiapannya harus kayak gimana Paham, kan? paham. Ya, tapi ketika udah diberhentikan perkuliahan, jadi malas ngapa-ngapain gitu. Ada lagi nggak, Pul? Ekonomi keluarga lu kena nggak sih? Ya pastilah, siapa sih yang orang yang nggak kena ekonomi, masalah imbas dalam ekonomi? Ada Coba. pegawai pemerintah Semuanya sih. juga kena. Pegawai pemerintah ada maksud. Hah? Pegawai pemerintah kagak. Dapat duitnya tetap, gajinya tetap. Rakyat biasa maksud gua. Oh. Rakyat biasa. Marginal. Iya. Tapi lu signifikan gak kenanya? Banyak kan pedagang-pedagang gitu, pedagang-pedagang kayak warung nasi Padang, terus kos-kosan, banyak yang gulung tikar kan. Berarti itu sangat berdampak banget. Tapi lu signifikan gak kenanya? Ekonomi. Tapi cukup lah ya. Buat hidup gua cukup. Cukup. Dan kalau dampak positifnya gimana, Pul? Soalnya nggak ngerasa kekurangan banget gitu kan, nggak ngerasa kekurangan gitu. Gua nggak pernah minta makan ke orang gitu, belum pernah gitu. Alhamdulillah. Kalau dampak positifnya gimana, Pul? Masih cukup aja. Kalau dampak positifnya? Dampak positifnya ini lebih sering introspeksi. Karena jarang bertemu dengan orang, terus gue ngerasa lebih sering introspeksi aja gitu buat motivasi diri gitu, produktif dalam berkarya gitu, editing gitu aja. Muhasabah diri lah ya. Ya. Nah, Pul, gue lihat-lihat nih, Pul, ya, di status WA lu aktif silat apa tuh, Pul, namanya, Pul? Yang silat tuh, yang baju silat lu. Lu ikutan apa sih? Kayak gitu teh. Ya, pencak silat. Oh, pencak silat itu, Pul. Iya. Lu cabang apa? Merpati Putih, Teratai, Pasir Kujang. Apa itu teh, Pul? Ya sama aja, cuman baru. Kan kalau Merpati Putih udah lama ya, kayak Taj Malela udah lama gitu. Kalau itu masih baru gitu, baru-baru. Perguruan pencaksilat juga sama. Lu kan anak pencaksilat nih ya, lu percaya nggak kalau tenaga dalam itu ada? Percaya. Apa yang ngebuktiin? Mau saya buktiin. Oh, jangan dong. Kayak di YouTube mau saya buktiin. Jangan dong. Nah, tapi lu sempet ngamatin siapa tuh, Pul, yang pesilat cewek yang masalah sama pegulat MMA tuh? Siapa? Ada. Cynthia. Iya, Cynthia. Ya, no. Lah itu mah editan, boy. Oh, itu tuh editan. Makanya perhatikan dong. editan aslinya. Jadi bukan asli, editan. Jadi pendapat lu mengenai Cynthia dia palsu gitu? Ya, manipulasi sih, lebih ke arah manipulasi aja itu. Tapi kenapa ya, Pul? Sampai segitunya gitu manipulasi ke orang banyak. Terus ngatasnamain pencaksilat. Ya mungkin dia mencari eksistensi diri aja sih. Lebih ke arah wow-nya gitu. Padahal enggak segitunya. Kasian ya, Pul. Jadi citra pencaksilat jadi jelek gitu. Tapi coba perhatiin dan di komen-komennya juga banyak yang komen gitu. Manipulasi. Pernah di react sama editor Tim Tuan. Oh iya. Lu tau gak? Iya. Tak pernah di react. Jadi kelihatan banget gitu manipulasinya di sebelah mana gitu. Yang apa tuh, yang golok apa tuh, yang nembus tuh apa sih namanya? Bagian itu kan, yang golok apa tuh, yang nembus, yang motong sayuran tanpa kanyen tuh gitu, gue lupa namanya.
Yang Master Agus kan? Ah, Yang Master Agus gitu. ah. Gue bilang, anjir nih orang kalau penipuan beneran ngeri-ngeri juga ya. Sampai segitunya gue bilang. tapi Ih, tapi literally gitu ya, secara umum emang ada kekuatan tenaga dalam itu, tapi nggak segitunya gitu. Tapi nggak segitunya. kalau kalau jadi anak pencak silat tuh Pul, sama kayak jadi anak Vespa enggak sih? Kalau anak Vespa kan ketemu di jalan, woi komunitas banget nih gua anak Vespa. Kalau pencak silat gitu enggak Nggak terlalu. nggak punya etika, punya etika, punya etika. Etikanya kayak gimana Pul? Ada etikanya, dan ya nggak barbar seperti itulah. Kan silat itu kan berasal dari kata silaturahmi gitu. Oh, Jadi cuman demi Allah gue baru tahu. Demi Allah gue baru tahu sumpah. ya cuman gitu aja, nggak se Enggak apa ya, enggak seheboh yang lain lah ya. seperani seperti itu. Iya. Tapi apa yang ngebuat lu ikut pencak silat Pul? Hah? Tapi apa yang ngebuat lu ikut pencak silat? Emang suka aja, dan kan suka seni gitu. Oh, Saya orangnya suka seni. Awalnya emang suka ibingan gitu, kayak gitu. Terus makin kesini dituntut buat jadi guru lah, buat ngelatih gitu. Ya seperti itulah jadinya. Awalnya cuma suka doang. Apalagi kalau misalkan ngedengerin musik kendang, trompet gitu, kayak gitu. Rasa tenang aja. Menikmati. Mantap Pul. Pul, inspirasi lu tentang hidup siapa sih Pul? Nabi Muhammad. Ya itu mah udah pasti lah, kita mati Islam. Udah pasti itu mah. Yang kedua siapa Pul? Ya gimana? Yang kedua siapa? Gak ada lagi sih, Dan. Gak ada lagi. Cuma satu aja, itu aja. Gak ada lagi. Soalnya orang yang sukses cuman beliau gitu. Atau banyak orang-orang yang sukses juga mencontoh kepada beliau gitu. Sih. Gue setuju soal lu. Saya mah teringat seorang dosen yang ngatain seperti ini. Kalau misalkan kamu pengen sukses, contohlah orang-orang sukses gitu. Entong ningali kajelma nu can sukses. Siapa yang pernah ngomong kayak gitu? Gak tahu gue siapa. Siapa sih itu? Ada yang pernah ngomong kayak gitu. Mana teh yang sukses, tinggal jelma nu sukses. Entong ningali jelma nu can sukses, maksudnya can berbuah gitu. Can ngahasilkeun keur naon gitu. Kalau misalkan orang yang sukses kan kita cuman mencontoh, menjiplak cara-caranya, terus kita menyesuaikan gitu dengan kadar kemampuan kita masing-masing gitu. Pul. Karena udah ada kena. Lu tanya gua dong. Apa kek? Gua jarang ditanya tau. Tapi males juga sih. Tapi ringan-ringan aja lah. Jangan yang berat-berat ah. Dan menurut lu apa pencapaian terbesar dalam hidup kamu? Pencapaian terbesar dalam hidup gua ketika gua bisa bahagiain emak gua. Dulu tuh ranking 34 merosot. Jauh banget. Tahu-tahu ranking 4. Senang ibu. Ya karena dulu gua malas sekolah. Kelas 1 SMA gua malas sekolah. Sekolah mah sekolah tetep. Cuman belum nemu esensinya gitu, Bul. Ya mungkin karena gua ke jalan yang enggak bener ya. Gua ngerasa bodoh aja di situ, dan itu penyesalan terbesar dalam hidup gua. Ke jalan gak bener gimana tuh maksudnya? Ya ke jalan yang enggak seharusnya lah. Mikir yang enggak, mikir yang bukan seharusnya. Gua kelas 1 SMA udah mikirin duit. Gimana caranya gua kerja di usia segini gua dapat duit. Gua ikut kerja. Terus gua ikut ngamatin sesuatu yang belum pada saatnya. Ya, intinya gue semestinya belajar lah. Bukan praktek langsung secara gila-gilaan. Tapi gue praktek langsung secara gila-gilaan. Ya sometimes gue emang bodoh banget gue nggak ada apa-apanya kalau nggak ada ibu gue. Makanya pas ranking 4 lagi ketahuan sama ibu,
ibu senyum lagi, seneng lagi. Walaupun rankingnya bukan buat ibu sepenuhnya ya, tapi at least dia bahagia lah. Gua nggak ngincer ranking kalau belajar, incernya ilmunya aja udah. Berarti ranking bukan tujuan ya? Bukan tujuan. Itu kan predikat ya. Predikat tuh selalu ngikutin buah. Predikat kan cuma buah. Tapi yang kita incer kan pohonnya, Pul, bukan buahnya. Ya. Apalagi nih? Tadi sih lu nanya punya podcast siapa sih? tadi lu nanya soal pertemanan yang sama anak kelas, nah tipe-tipe pertemanan gue terlalu jawab secara beringas. Sekarang otak gue konslet nih, Pul. Tapi lu kedepannya ada next project apa sih, Pul, yang bisa diiklanin di sini lah? Gimana? Kedepannya ada next project apa sih yang pengen lu kejar terus diiklanin di sini, Pul? Siapa tahu gue bisa ngebantu. Belum ada sih, Dan. Belum ada. Lu lagi negara apa sih, Dan, sekarang? Lagi sibuk apa gitu? Podcast. Terus gue lagi belajar sesuatu. Gue juga lagi ngincer itu, Pul. Ngincer income, passive income aja. Gue lagi belajar investasi lah ibaratnya. Cie, investasi gila. Ya, Pul, cuma belajar doang, belum praktek besar-besaran. Belajar doang aja dulu, gak apa-apa. Setiap orang juga bisa. Iya. Bener. Investasi apa tuh? Ada, gak bakal gue kasih tahu dah. Rencananya. Paling nabung emas sih. Oh, yang emas, jual beli emas tuh gimana? Nabung doang. Jadi gue beli harga lagi murah, naik gue jual lagi. Itu mah trik orang tua lah. Iya. Tapi lu percaya nggak Sandiaga Uno tuh 90% harta kekayaannya dari surat berharga. Artinya dia seorang investor sejati. Makanya lu jangan heran kalau dia nggak punya kantor, kalau dia nggak pergi ke kantor, tapi dia duitnya ngalir terus. 90%, Pul. Surat berharga kekayaannya 90%. Artinya bisa naik bisa turun. Di saat momen dia bisa jadi orang terkaya se-Indonesia, di saat momen dia bisa jadi orang yang nggak terlalu kaya. Itu kan gila ya, dia gila keren banget sih. Tapi bisa apa ya, berani ambil sikap gitu. Iya, belajarnya juga lama, Pul. Lu sekarang di mana sih, di rumah atau di pondok, Pul? Kadang-kadang di pondok, kadang-kadang di rumah. Pondoknya di mana, Pul? Di Lembang. Oh, lu masih aktif di sana ngajar? Masih. Pul, masa-masa apa yang paling lu senengin yang gak bisa lu dapat dari dunia luar? Masa-masa apa yang paling lu senengin di pondok dah? Masa yang saya senengin apa ya? Mencuri. Astaga. Tapi benar sih, Dan. Gini ya, Dan. Waktu pesantren tuh kan lagi-lagi masanya nggak dilongok gitu ya, nggak dilongok, terus nggak dikirim. Semua santri sama gitu, kayak gitu, rasa lapar gitu. Terus inisiatif lah gitu buat bukan maling ya, mungkin kepepet mungkin ya, udah lapar. Lu tuh udah lapar gitu, terus ngambil buah-buahan gitu yang bener-bener pengen dipanen gitu, udah panen gitu, hasil waktu buat panennya gitu, ngambil makanan yang ada di kantin, yang ada di maksop yang ada di kantin gitu. Terus emang itu aja sih masa-masa yang nggak pernah saya lupakan gitu. Masa indah sama dia pas lagi kepepet ya, intinya gitu lah ya. Iya. Tapi lu kan semenjak pandemi ini kan sempat kerja ya. Kerja apa, Pul?
percetakan sih dah. Sama siapa lu? Percetakan. Sama siapa? Temen lah, temen. Cuman percetakannya nggak percetakan besar-besaran. Masih yang proyeknya dikit-dikit gitu. Kayak buat banner kayak gitu doang sih. Majority customernya dari siapa, Pul? Teman-teman SD, kadang guru-guru SD saya gitu. Gitu. Tapi sempat ada anak Unpad minta ke lu nggak bikin apa gitu? Hah? Tapi sempat ada anak Unpad yang minta sesuatu ke lu nggak? Mesen sesuatu ke percetakan lu nggak? Enggak, belum. Masih belum umum sih, dan pemasarannya belum umum, masih di dalam ruang lingkup pertemanan saja gitu. I see. Pul, lu kan anak Jatinangor nih ya. Dekat dengan Unpad. Ya. Anak Unpad gimana sih? Image-nya di sono? Gak tahu. Siap. Makanya kapan-kapan main aja ke sini dan Iya sih. Tadinya sih biar lu nilai sendiri, maksudnya biar lu nilai sendiri, kan penilaian orang berbeda-beda lah kan, tergantung dari perspektif orang masing-masing. Kalau menurut lu gimana? Gimana apanya? Ya image anak Unpad di mata lu, di sekitar lingkungan lu. Kan banyak anak ngekos di sono, Pul. Banyak. Ya lebih ke arah hedonis aja sih. Kalau yang kosan di dekat-dekat rumah saya sih lebih ke arah hedonis aja. Banyak yang nongkring gitu kan. Yang banyak menghambur-hambur duit gitu. Oke, Pul kasih Itu aja sih. kasih pesan dan kesan, kasih pesen-pesen dong buat penonton podcast ini, Pul. Terserah dah lu mau ngomong gimana. Pesan dan kesan. Pesen-pesen dah, pokoknya mah kasih pesan terakhir dah buat anak podcast dah. Buat podcast ini dah. Pesannya maksudnya gimana sih? Pesan buat penonton doang gitu. Apa ya? Ya intinya selalu jaga kesehatan. Kalau misalkan ada kegiatan di luar rumah, jangan lupa perhatikan gitu. Selalu menggunakan masker, cuci tangan, selalu jaga jarak, dan yakin aja. Cukup. Pul, makasih banyak Pul udah mau gabung di podcast ini. Gak kerasa udah 52 menit mau sejam. Waktu juga udah malam. Gue udah mulai ngantuk juga. Aduh, gila. Ini dadakan banget sih podcast, tapi seru. Jujur ini seru. Thank you so much Ipul udah mau repot-repot gue. Banyak diedit ya, banyak diedit. Yang nggak perlunya, yang gak nyambungnya lu potong-potongin aja. Gue nggak edit ah. Kelos ya. Pul, thank you so much ya. Makasih banget. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pul. Bye bye. Penutupannya kurang oke dong. Terima kasih ya Bang Epul.